Saga sedang menyelesaikan pekerjaan di ruang kerjanya. Presiden Antarna Group walaupun sakit tetap harus bekerja kan? Apalagi sakit yang dibuat-buat. Bersama sekretaris Han yang aneh itu, sementara Dania tetap berada di kamarnya. Dia sedang tiduran di sofa, berpikir dan mencoba menemukan titik terang masalahnya. Kenapa Han itu tidak senang kalau aku bertanya tentang Helena? Gadis itu kan wanita yang disukai Tuan Saga. Seharusnya dia juga suka dong kalau gadis itu kembali dan membuat Tuan Saga bahagia. Karena memikirkan masalah ini, aku nyaris lupa lagi menghubungi Tika. Urusan toko dulu, mumpung Raja Zalim itu sedang tidak ada. Hubungan tersambung. Halo Tika. Dania senang akhirnya bicara dengan manusia normal. Mbak Nia nggak ke toko hari ini. Ya, kamu bisa handle semua kan? Maaf ya, aku nggak bisa ke toko hari ini. Kenapa mbak? Suamiku sakit. Apa? Tuan Saga sakit? Kok bisa? Lihat kan? Lihat. Manusia normal pasti akan bicara begini. Dia kan manusia, Tika. Kata Dania sok-sokan begitu bijak, padahal pikirannya juga sama. Konveksi sudah menghubungi belum? Soal PO baju anak yang terakhir. Sudah mbak, aku kirim via chatnya ya, jumlah yang mesti ditransfer. Nanti mbak Nia konfirmasi kalau udah. Oke Tika, makasih ya, maaf membuatmu mengerjakan semuanya. Dania sudah ingin menyudahi panggilan. Apa? Terkejut dengan info yang diberikan Tika barusan. Iya mbak, ini semua barangnya udah masuk ke dalam toko. Katanya kiriman dari suami mbak Nia. Kegilaan apa lagi sih yang mau kau buat? Ya udah, biar aja ya Tika. Nanti kalau mbak udah ke toko baru dia diatur. Kalian jangan lupa makan siang ya. Ketukan pintu membuat Dania segera mengakhiri panggilan. Sekretaris Han muncul, masih dengan wajah yang sulit ditebak suasana hatinya. Nona, tuan muda ingin makan buah. Langsung memberikan info jelas. Sekretaris Han, apa kamu yang mengirim semua barang-barang itu ke toko? Dania tidak menjawab perkataan Han, malah balik bertanya dengan nada yang kesal. Iya? Apa? Hanya menjawab dengan satu kata? Memangnya aku memintanya ya? Rasanya kali ini dia benar-benar kesal. Situasi ini sungguh di luar dugaannya. Karena dia pikir Tuan Saga tidak akan ikut campur sama sekali dengan pekerjaannya. Ya, ini pekerjaan tidak penting. Omsetnya juga tidaklah terlalu besar. Bahkan Dania tahu dia bisa menggunakan kartu yang diberikan Saga lebih besar dari omset bulanannya. Tapi toko ini adalah hidupnya, satu-satunya pegangannya kalau dia harus terusir dari rumah ini nanti. Ini perintah dari Tuan Muda, saya hanya menjalankan perintahnya. Baik, aku tahu Anda hanya menjalankan perintah, tapi bukankah Anda bisa bicara dengan Tuan Saga? Toko saya itu udah sempit dan banyak stok barang. Tidak akan bisa muat untuk ditambah benda-benda seperti itu. Apa Anda mau saya pindahkan ke tempat yang lebih luas? Tidak, bukan seperti itu. Ini adalah pekerjaanku. Tuan Saga udah mengatakan kalau dia tidak peduli dengan pekerjaan ataupun yang aku lakukan. Jadi bisakah tolong jangan mengusik pekerjaanku? Biarkan aku menjalankan pekerjaanku tanpa campur tangan kalian. Kenapa? Kenapa apanya? Dania gusar bertanya. Dan dia tidak menjawab. Dia hanya melihat Dania lekat. Kenapa Anda ingin lari dari Tuan Saga suatu hari nanti? Silahkan turun, Nona. Tuan Muda menunggu Anda. Karena Dania tidak memberikan pertanyaan lagi, Han meminta Dania segera turun. Minggir. Dania mendorong tubuh Han yang tidak bergeming dengan tenaganya. Kau tidak punya hati nurani ya, selain berurusan dengan Tuan Saga? Mendengar ucapan Dania, Han tetap tidak bergeming. Apa yang kau lakukan? Kenapa lama sekali? Sudah selesai menandatangani dokumen, udah merasa kesal menunggu. Maaf Tuan. Dania membawa nampan berisi buah, mendekat, sementara Han juga mengikutinya masuk ke dalam ruangan kerja. Kau kesal sekali sepertinya. Han bicara apa padamu? Saga seperti bisa membaca aura di wajah Dania. Apalagi gadis itu melengos ketika Han masuk ke dalam ruangan.
Saya? Tidak, Tuan. Saya hanya berterima kasih karena dia udah mengirim barang-barang ke toko saya. Barang tidak berguna, gumam-gumamnya. Kau suka? Malah Saga yang merasa antusias. Ya, suka kepalamu. Memang tokoku mega ruko apa? Tokoku itu cuma ruko kecil 2 lantai. Kenapa bengong, suapi aku? Menunjuk buah di tangan Dania. Baik, Tuan. Selesai makan buah, masih minta disuapi makan siang juga. Setelah melayani Saga, Dania pergi ke dapur untuk makan. Dia harus mengumpulkan tenaga ekstra untuk dikerjaikan. Apalagi pria gila yang pura-pura sakit itu semakin menjadi. Di dapur, dia bertemu ibu mertua. Wajahnya masih terlihat khawatir. Apa Saga udah baik-baik aja? Iya, Bu. Dia udah sehat walafiat. Sudah makan siang banyak. Apa kamu merawatnya dengan baik? Iya, Bu. Saya merawatnya dengan baik. Memang apa lagi yang bisa aku lakukan? Aku merawatnya dengan sangat baik sekali. Di saat itu muncul Jenika turun dari tangga. Dia menyodorkan HP di tangannya untuk dilihat ibunya. Ibu, Kak Helena pulang hari ini ke tanah air. Benarkah? Ibu mertua juga sangat antusias. Dia melirik Dania tersenyum kecut, lalu berjalan duduk di ruangan kerja. Iya, Bu, dia mau hadir di pembukaan galeri. Jenika berteriak lagi. Aku disuruh datang bersama Tuan Saga. Jen, memanggil adik ipar yang dengan lembut. Apa? Menjawab kesal. Helena itu seperti apa? Kenapa? Kok iri karena dia wanita yang dicintai Taka Saga? Iya, apa kamu tahu kenapa dulu dia pergi dan meninggalkan kakakmu? Karena dia ingin mengejar mimpinya sebagai pelukis. Dia ingin dikenal sebagai dirinya, bukan sebagai kekasih Kak Saga. Wah, ya gadis yang luar biasa ya. Apanya yang luar biasa? Gadis itu sudah meninggalkan tuan muda tanpa izin. Bukankah saya sudah berpesan kepada Nona Janika untuk tidak membahas masalah Nona Helena secara terbuka di rumah ini? Han muncul seperti hantu mengagetkan semua. Maafkan aku, soalnya kakak ipar yang bertanya. Janika lari meninggalkan Han dan Dania menyelamatkan diri. Kenapa? Aku kan hanya bertanya. Aku tidak bertanya padamu karena kamu tidak mau menjawab aku kan? Kenapa? Anda ingin tahu tentang Nona Helena? Tidak apa-apa, aku hanya penasaran tentang wanita yang dicintai Tuan Saga. Han menyeringai. Sekretaris Han, kenapa sepertinya Anda tidak menyukai Helena? Bukankah dia wanita yang dicintai Tuan Saga? Kenapa saya harus menyukai wanita yang udah membuat Tuan Saga terluka? Dan ia merinding dengan jawaban Han. Apa ini? Apa ini sejenis penyakit seperti brother kompleks? Ini kan namanya sekretaris kompleks. Apa Anda pikir setelah mempertemukan Nona Helena, Anda bisa lari dari Tuan Saga? Maafkan saya, Nona Dania, karena sepertinya nama Anda udah mulai terukir di hati Tuan Saga. Jadi kali ini, saya akan memastikan Anda tidak bisa melukai Tuan Saga untuk kedua kalinya. Han, lihat ya, tersenyum seperti orang bodoh. Seharian ini aku udah mengerjainya habis-habisan, tapi sekarang dia masih menonton TV sambil tertawa, seperti orang gila. Sial, sebenarnya apa yang kulakukan seharian ini? Aku pura-pura sakit hanya untuk puas mengerjainya. Saga menyandarkan kepalanya, mengacak rambutnya sendiri. Hari ini Helena kembali, wanita yang dulu pernah mengisi kehidupannya. Karena kembalinya wanita itu membuat pikirannya campur aduk. Ada perasaan yang menggelitik hatinya, namun tertutup dengan ego yang jauh lebih besar. Membuatnya bukannya pergi menemuinya, malah main rumah-rumahan dan asik mengerjai Dania. Aku malah asik dengannya sampai melupakan apa yang membuatku malas keluar rumah hari ini. Lihat itu, dia tersenyum lagi, kurang ajar. Dia bahkan tidak pernah tersenyum setulus itu padaku. Bisa-bisanya dia tersenyum begitu saat menonton TV. Dania, panggilnya keras. Ya, tadi dia menyebut namaku kan? Dania segera beranjak dari sofa menuju tempat tidur. Apa ada yang Anda butuhkan lagi, Tuan? Sampai kapan kau akan pura-pura sakit? Duduk, kakiku sakit.
Apa? Lagi? Kalau kau sesuka itu dipijat, panggil tukang pijat profesional aja. Dania duduk dan mulai memijat kaki Saga di pangkuannya. Kamu sedang apa? Menunjuk kursi sofa yang tadi dia duduki. Menonton TV? Nonton apa? Bertanya lagi. Lawakan? Sial, kenapa menjawab pendek-pendek begitu, ha? Aku kan jadi bingung harus bertanya apa lagi. Kau tidak senang merawat ular ini? Nada bicaranya udah mulai kesal. Bagaimana mungkin saya tidak senang, Tuhan? Ini udah merupakan kehormatan sebagai istri Anda. Baguslah kalau kau tahu. Tidak sembarang orang bisa menyentuhku walaupun mereka ingin. Dan ia mengeraskan pijatannya. Au, sudah gila ya? Kau mau mematahkan kakiku? Maaf Tuhan, kalau seperti ini udah pas kan? Minggir. Pijatanmu sama sekali tidak enak. Pergi ke sekolah memijat sana, biar tanganmu bisa berguna. Dan ia diam aja berpikir kalau itu hanya gurauan. Tidak menjawab. Dia terkejut karena ternyata Saga serius. Baik Tuan, saya akan ikut kursus memijat. Matikan TV, berisik itu. Aku mau tidur. Saga udah menarik selimutnya. Baik. Dan ia geleng-geleng kepala, pusing sendiri tidak bisa menebak suasana hati laki-laki di hadapannya. Dia berjalan ke sofanya, mematikan TV, lalu mematikan semua lampu. Sial, karena hari ini aku harus melayaninya. Aku sampai tidak bisa bicara dengan orang lain. Aku ingin bicara dengan sesama manusia. Dan ia melirik tempat tidur. Saya remang-remang memperlihatkan kalau Saga sepertinya udah berbaring di bawah selimut. Dia berjinjit berjalan ke pintu. Pintu setengah terbuka. Kamu kemana? HP di tangannya terjatuh karena terkejut. Saya belum mengantuk Tuhan, jadi mau keluar sebentar. Tutup pintu dan kemari. Dan ia menurut mendekat ke tempat tidur. Naik. Perintah selanjutnya dari Saga. Naik kemana Tuhan? Naik ke tempat tidur. Semakin kesal suaranya terdengar. Kenapa? Pikiran Dania udah kemana-mana. Ini level penyiksaan paling mutakhir pikirnya. Kenapa? Malah bertanya. Tidak dengar aku bilang? Aku menyuruhmu naik ke tempat tidur? Iya Tuhan. Dania udah merasa sinyal merah dari nada ucapan Saga. Dia mulai gusar karena kata-katanya dibantah. Mulai hari ini, kau tidur di tempat tidur. Tapi Tuhan bilang, agar saya jangan mimpi untuk tidur bersama Anda. Dan ia udah tidur di bawah selimut. Berada di pinggir, di sebelahnya ada bantal guling sebagai pengaman yang memisahkan. Saga tergelak. Aku menyuruhmu tidur di tempat tidur, bukannya mau menidurimu. Maafkan saya, sudah berharap lebih. Tertawa seperti orang yang kecewa. Dia harus benar-benar terdengar seperti orang yang berharap. Aku pasti sudah gila. Siapa yang mau tidur satu tempat tidur denganmu, iblis? Bermimpilah kalau mau aku tergoda olehmu. Untunglah. Grab. Tidak tahu sekarang jam berapa. Mata Dania terbuka. Antara sadar dan tidak. Apa ini? Tangan? Kaki? Kenapa dia memelukku seperti bantal? Aku harus bagaimana ini? Sial, di mana guling yang memisahkan kami berdua? Tuan Saga. Dania berusaha mengangkat lengan yang mendekap tubuhnya. Kenapa berat sekali? Tolong, dan kaki ini. Aku tidak bisa bergerak. Kalau aku dorong, tubuhnya pasti bisa geser, kan? Jangan mengganggu tidur Tuan Muda. Itu hal yang paling terlarang di rumah ini. Bagaimana ini? Aku ingat kata-kata Pak Mun membuatku merinding. Kalau aku mendorongnya dan dia bangun, lalu dia murka bagaimana? Baiklah, terserah. Anggap aja aku sedang dipeluk gorila. Kalau aku melepaskan diri, malah aku yang akan diterkam. Baik, sekarang pejamkan saja matanya. Besok, aku harus pergi ke galeri dan bertemu Helena, wanita yang bisa membuatku lepas dari penjara ini. Nafas Dania sudah terhembus pelan. Akhirnya, artinya dia mulai memasuki mimpi dan terlelap.
Sementara sebuah senyum penuh kemenangan muncul di bibir Saga yang mempererat pelukannya. Sementara malam semakin larut sepertinya.